Sebentar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Semoga hari ini anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa akan dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom duluan, yaitu Mbak Alifah Dinda Kurnia. Ayo Mbak Alifah silahkan. Sudah siap. Jika berdoa. Tangan Mengadakan diturunkan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya wali mu'minina amin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi Allah la yuhlikul mi'ad. Innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yuhlikul mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Allah la yuhlikul mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Oke. Khamsatu anzimatin. Firasiyah fil wahidun ta'limatil ustadzah Itnaini yadak tidak rata an tatakallama Salasa irfa yadak idza aratta an tatrukal fasli arba'atun ayyattakhida khiyaratan khamsatun ayyaj'alal ustadza masruratan Sobahul khair. Soli-soli. Soli-solihah. Alhamdulillah. Sarapan belum? Sudah sarapan belum? Sudah. Mau minum? Enggak. Oke, kalau nggak mau minum, langsung kita lanjutkan ya. Atau mungkin ada yang pengen minum, terus kemudian pengen ke kamar mandi, nanti silakan izin ke ustadzah dengan bilang apa? Ustadzah, ketika minta minum, ketika pengen minum, ustadzah, astadzin li syarab.
Ya, kalau pengen kamar mandi, Ustazah astadin ilal hammam. Gitu ya. Ya, astagfir ilallah. Pahim tum? Fahimna. Nah, oke, sekarang karena ini adalah pertemuan terakhir di materi tematik sebelum PTS, maka hari ini Ustazah juga akan melakukan hari-hari kemarin. Karena review yang kemarin pasti belum semuanya Ustazah sampaikan ya, karena memang waktu, dan kemarin pun juga tidak bisa karena Ustazah ada kegiatan di sekolah, ada kunjungan dari pengawas dari dinas, jadi Ustazah nggak bisa. Kita selesaikan ya, sama nanti juga kita akan belajar bareng review dengan materi matematika ya, karena matematika itu anak-anak juga harus paham ya. Oke, sebelumnya Ustazah mau absen ya. Sekarang tanggal 15. Almas Maulana Ahmad. Hadir. Alifa Ayu Hanifah. Hadirah. Anissa Zaratul Jannah. Hadirah. Zahra juga nggak ada. Zahra ini kemana ya? Sering nggak ikut Zoom ya anak-anak? Apa nggak ikut sering Zoom? Nggak sering ikut Zoom. Mbak Rara ini kemana Mbak Rara ya? Arida Fakihatul Ilmi juga nggak ikut. Pak Iza Azkia Khairun Nisa. Ustazah. Pak Iza Azkia. Bisyarab. Naam Mas Almas. Silahkan. Faiza Azkia Khairun Nisa. Farid Rizky Mubarak. Hadir. Pinter. Firza Nabila. Kamila Aina Mira. Hansa Zakia. Hadir. Muhammad Al-Fatih. Hadir Ustazah. Muhammad Ramadan. Muhammad Yusuf Sabani. Hadir Ustazah. Waalaikumsalam. Kamila Aina Mira Malina. Hadir Ustazah. Zilta izin, Mbak Zilta izin. Bapak juga izin sakit. Ya, anak-anak kita doakan ya, yang teman-teman kita lagi sakit atau saudara kita ataupun bapak ibu kita, saudara kita yang sekarang lagi sakit. Hai Mima. Dan diberikan kesehatan ya. Semoga kita juga diberi kesehatan oleh Allah ya. Al-Fatihah. Coba tanya sih ya. Kamila, itu apa Mbak Kamila? Pensil. Pensil, ngapain dia taruh guys itu ke kamera? Mbak Kamila belum mengumpulkan tugas ODWP sama ini ya, sama menanam tumbuhan. Iya Mbak Kamila. Tahu nggak kalau ada tugas seperti itu? Tahu nggak Mbak Kamila? ODWP sama ini menanam tumbuhan. Teman-teman yang lainnya sudah mengumpulkan menanam tumbuhan. Ada masih kalau bisa dikirim itu. Bisa dikirim. Masih Boleh, bisa tapi dikirim. Ustazah siapkan tempatnya dulu ya. Kalau semuanya dikirim ke ke sekolah, nanti full sama tanamannya anak-anak. Ada yang tanam biji apa namanya kemarin itu? Biji telang. Alen, terus apa? Bunga tengger. Siapa kemarin bunga tengger itu? Almas ya. Bunga tengger apa namanya Mas kemarin ya? Tengger ayam. Ya, terus Mbak Azkia kemarin apa? Talen apa Mbak? Talen ya. Ya gitulah.
Jadi kalau Ustazah nggak siapkan dari sekarang nanti penuh tempatnya. Makanya sebentar ya, belum Itu taruh di mana? taruh di sekolah nanti. Ya. Nggak bisa, Ustazah. Ya. Di depan sekolahan. Depan sekolahan. Depan sekolahan, iya makanya. Harus pandu tempatnya sama Ustazah. Jadi kapan kirimnya? Nanti Ustazah infokan ya. Insya Allah secepatnya. Ustazah simpan dulu tempatnya. Kalau tempatnya sekolah, taruh mana? Sudah bingung. Biar semuanya udah siap, nanti Ustazah kirim. Ya. Wahnya lah. Kamu kok koyo anu sih lo gegek kae. Anak-anak, Diri lo ta? silakan mikrofonnya di mute semuanya, dimatikan. Oke, aglik muka biro saut. Ya, Ustazah akan mulai menerangkan dari materi IPS. Boleh dicatat. Kalau mau mencatat boleh dicatat. Oh, yang menceritakan sekolah. Aglik muka biro Sekolah. Tanggal 14 gak ada kumpul. Katanya nggak jadi. Jadi kok semuanya ngumpul. Apa? Ya, sudah. Oke, anak-anak, sekarang kita mulai dari materi IPS. Ya, di dalam materi IPS anak-anak nanti akan belajar tentang kebudayaan, ya, keragaman budaya. Di Indonesia itu kaya sekali akan budaya, adat istiadat juga banyak sekali ya. Dari berbeda-beda daerah itu pasti memiliki ciri khas, entah dari makanannya, entah dari apa namanya, dari rumahnya, adatnya, kemudian hari-hari besaran dari daerah tersebut. Nah itu beragam karena Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman budaya. Tetapi meskipun seperti itu, kita tetap apa semboyannya di Indonesia? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Artinya? Bineka Tunggal Ika. Artinya? Beda-beda tapi tetap berbeda-beda tapi tetap berbeda-beda tapi tetap bersatu. Tetap satu. Oke, benar. Jadi makanya di burung Garuda itulah ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram sama kakinya Garuda. Nah, itu menandakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali budaya, bahasa juga banyak. Ada bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Batak, Jawa, ya, bahasa Indonesia. Nah, itu dikumpulkan di negara Indonesia. Makanya para pahlawan zaman dahulu itu membuat sebuah semboyan supaya semangat ya orang supaya semangat karena meskipun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan ya. Namanya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, di negara Indonesia itu juga ada berbagai macam suku. Nah, suku itu adalah sebuah kelompok ya, sebuah kelompok yang terdapat di suatu daerah. Nah, ada Jawa, ada suku Batak, ada suku di suku Minang itu berada di mana? Minang. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, di Minang itu juga memiliki adat yang khas sekali sama makanannya. Makanannya apa? Rendang. Pernah makan rendang nggak, anak-anak? Pernah. Enak nggak? Pernah. Enak nggak? Enak rasanya? Ya enak. Nasi Ya. Padang. Bumbu rempah-rempahnya sangat banyak ya, sangat khas ya, karena memang di negara Indonesia ini kaya akan rempah-rempah. Makanya orang zaman dahulu para penjajah itu pengen merebut rempah-rempah kita ya, pengen merebut rempah kita karena rempah-rempah kita banyak. Tapi tetap kita jaga dan kita lestarikan. Nah, setiap hari ditanam buat bumbu-bumbu masak ya. Nah itu selain makanan khas ada juga namanya rumah adat. Nah, rumah adatnya itu ciri khasnya seperti itu. Jadi ada lincip-lincipnya kayak ini. Nah kalau kita bisa jalan-jalan ke sana kita bisa lihat-lihat ya dan foto-foto rumah adatnya yang benar-benar itu seperti apa. Nah kalau berdasarkan pencarian Ustazah di internet ya itu seperti ini rumah adatnya. Jadi kayak ada lincip-lincipnya. Nah, itu khasnya rumah mereka.
Kalau khasnya rumah orang Surabaya kayak gimana? Tahu nggak? Bercampur. Rumah khas di suku Jawa itu kayak gini, kayak joglo gini loh. Nah, Surabaya itu kan masuk Jawa toh, ya. Surabaya kan masuk Jawa, Jawa Timur, ya. Rumah adatnya Jawa itu kalau masih ada ini ya, karena sudah lama sekali ini sudah tidak menjadi sesuatu yang Ada di desa. Orang karena rumah sekarang kebanyakan itu rumah tingkat, rumah susun gitu ya, yang modelnya bagus kayak orang-orang Jakarta gitu ya. Nah, sekarang rumah-rumah kayak gini sudah jarang ada. Adapun hanya beberapa tempat toh di Surabaya. Bahkan kadang-kadang nggak ada ya. Nah, makanya harus ada pelestarian. Jadi dilestarikan. Itu sama dengan kita menjaga kebudayaan di negara kita. Nah, di Jawa itu juga ada makanan khasnya, banyak sekali. Madura itu kan juga Jawa. Ada sate, ada rawon, ada tahu campur, ada rujak. Enak-enak semuanya. Soto lontong balap. Nah, itu namanya khas. Makanan khas itu makanan yang selalu digemari dan menjadi sesuatu yang dicari ya. Misalnya kita ke Madura, pengennya makanan khas apa ya di sana? Oh, pengen sate. Ya. Jadi tujuannya pasti ke sate. Kalau kita ke Lamongan, makanan khasnya Lamongan apa? Soto. Pasti udah familiar dan terkenal karena memang sudah ada dari dulu. Nah, sekarang anak-anak ini udah generasi yang keberapa yang masih mengenal seperti itu. Alhamdulillah masih ingat ya anak-anak. Ada juga ya makanan-makanan khas seperti itu. Karena sekarang itu sudah mulai zaman modern. Kalau zaman modern itu makanannya udah makanan-makanan yang siap saji seperti apa? Kebab, pizza. Itu kan makanan-makanan dari luar negeri. Makanan dari luar negeri bawa ke negara Indonesia. Pizza, terus apa namanya? Kebab, terus ada namanya sekarang itu hotdog, apaan? Apa itu? Makanan dari negeri itu. Ada lagi sate Taichan, sate Cina, sate apa itu? Nah, itu sekarang udah mulai masuk di negara kita. Nah, makanya kalau mulai sudah ada seperti itu, yang menjadi ciri khas orang Indonesia jangan sampai hilang, jangan sampai ya. Ya, Mbak Hansa. Kenapa Mbak Hansa? Naam, silahkan, tafadhol. Oke, jadi seperti itu ya, Nan. Ya, jadi sekarang itu zaman modern, zaman sudah generasi 4.0. Semuanya canggih, semuanya sudah disiapkan, dilayani oleh gadget atau elektronik ya. Zaman dulu kalau mau pengen makan soto ya ke tempatnya soto. Sekarang tinggal pesen klik datang deh soto, ya kan? Nah, ini namanya perubahan zaman yang sangat luar biasa. Anak-anak harus benar-benar pahami ya. Jangan sampai kebudayaan yang baru itu merubah kebudayaan yang lama. Ya, gitu. Sekarang tuh banyak sekali Ustazah makanan-makanan yang enak yang siap saji. Coba anak-anak, makanan itu anak-anak tawarkan ke nenek atau ke Cangga. Mau nggak? Nenek Enggak mau. Karena lidahnya udah enggak lidah-lidah yang seperti itu, lidah-lidah zaman dahulu ya, yang suka rempah-rempah. Kalau sekarang pengen yang siap saji, pengen kentang dikasih mayo. Coba mayo. Dikasih mau nggak mau? Pizza nggak mau. Nggak mau. Iya, karena sudah enggak zamannya. Kalau zamannya nenek itu ya makanan-makanan yang berempah kayak soto, rawon, itu pasti suka. Kalau saya soto nggak suka, nggak dimakan sama nenek. Rasa.
Nah iya, makanya sekarang sudah mulai. Nah itu intinya apa? Intinya di negara Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya yang sudah masuk ya, sudah masuk dan hampir saja menghilangkan budaya negara kita. Dulu ada kesenian yang sempat mau diakui oleh negara Malaysia. Kesenian apa? Tahu nggak anak-anak? Wayang. Yang hampir mau diakui oleh orang Malaysia. Itu Wayang. punya orang negara Indonesia. Wayang. Apa? Wayang. Wayang itu yang ada, Wayang. ada kayak apa peraganya terus namanya siapa? Ya Ustazah, saya ngerti. Nah, itu Kreok. tapi bukan wayang yang sempat diambil oleh negara lain, tapi reok. Reok itu dulu mau diakui oleh negara lain. Nah, kita boleh lah, itu kan punya kita ya. Itu adalah salah satu ciri khas atau kebudayaan dari negara kita. Sampai mau diakui oleh orang lain. Kita yang merintis, kita yang membuat kreasi, kita yang kita yang menyiapkan, kita yang punya ide, masa mau diambil sama orang, kan nggak boleh. Makanya karena keberagaman itu kita juga harus hati-hati, jangan sampai orang lain itu juga mau ambil. Seperti itu. Intinya apa? Di negara Indonesia itu memiliki banyak sekali kebudayaan, suku dan adat. Tetapi tetap satu tujuan, tetap ingin mempersatukan negara Indonesia, memajukan negara Indonesia, ya. Ya, jangan sampai negara Indonesia ini semakin hari semakin terpuruk ya. Harus semakin bangkit. Harus anak-anak generasi muda juga harus semakin bangkit, harus semangat belajarnya, supaya bisa bersaing dengan orang-orang di luar negeri, ya. Bahkan nanti kalau bisa ada anak-anak yang bisa menciptakan kreasi, misalnya bisa buat pesawat seperti Bapak B.J. Habibie, bisa membuat apa gitu ya. Water please. Pakai bahasa Arab, sayang. Astagfirullah syaraf. Ustazah, astagfirullah syaraf. Naam. Tafadhol. Naam. Oke, Ustazah ulangi, Ustazah lanjut lagi ya. Siapa tahu nanti anak-anak juga bisa membuat kreasi, misalnya bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan mobil tanpa bahan bakar, mobil yang hanya dites saja terus bisa jalan. Nah, itu adalah cita-cita dari para pahlawan, pengen mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar yang waktu upacara dibaca biasanya itu. Nah, itu makanya. Oke. Kemudian di negara Indonesia itu juga ada berbagai macam agama. Ya, ada beberapa agama yang diakui. Kristen, Hindu, Ada berapa? Katolik. Ada Kristen. Ada 6 agama yang diakui Hindu, keberadaannya di negara Indonesia, dan semua itu juga berbeda-beda sekali tempat ibadahnya. Hah? Iya, orang Islam ibadahnya di masjid. Hari besarnya apa? Hari besarnya? Hari Raya Islam. Fitri, Idul Adha. Nah, adalah hari besar agama kita. Makanya kalau ada seperti ini pasti libur, libur sekolahnya, ya kan? Karena ada peringatan hari besar. Kemudian kalau orang Kristen ibadahnya di mana? Apa sih? Natal. Gereja. Nah, ibadahnya di gereja. Hari besarnya hari Natal. Hari Natal itu tahu nggak anak? Tahu nggak anak-anak? Hari Natal itu adalah hari lahirnya Yesus. Iya benar ya. Hari lahirnya Indonesia. Hari lahirnya apa namanya? Tuhannya mereka. Makanya hari Natal. Jadi kalau orang hari Natal itu pasti ke gereja, terus melakukan ibadah, terus bagi-bagi. Nah, jadi seperti itu.
Kemudian selain itu ada juga agama Buddha. Agama Buddha ini ibadahnya di mana? Tiara. Agama Buddha besarnya apa? Tiara. Hari besarnya hari Waisak. Waisak. Ini sudah nggak tahu ya hari Waisak itu untuk apa tujuannya, tapi namanya hari Waisak. Kemudian ada lagi agama Konghucu. Konghucu itu identiknya dengan orang Cina ya, anak-anak orang Cina. Ibadahnya di mana? Ibadahnya di mana? Ibadahnya di mana? Ibadahnya di Kelenteng. Nah, di Kelenteng. Di Ampel sana ada Kelenteng. Itu tempat ibadahnya orang Konghucu ya. Yang mereka hari besarnya itu hari besar Imlek. Jadi kalau ada hari besar Imlek itu berarti hari besarnya orang Konghucu. Makanya kita sekolahnya kadang-kadang juga libur. Nah, itu namanya dengan menghargai agama lain ya. Kemudian ada lagi agama Hindu. Agama Hindu itu di mana itunya? Pura ya. Nah, hari besar mereka apa hari besarnya? Nyepi. Semuanya itu sudah ada hari besarnya masing-masing. Nah, makanya kita juga harus apa? Bersikap seperti apa kalau apa? Nyepi itu apa, Usada? Atau diam sendiri di rumah gitu? Aduh. Usada kurang tahu nyepi itu apa ya. Diam di rumah, nggak boleh keluar. Nggak tahu sama orang. Pokoknya intinya nyepi itu hari besarnya orang mereka. Jadi mereka pasti ke tempat ibadahnya terus melakukan ibadah gitu. Nah, anak-anak. Oke, aglik mukabira saut anak-anak. Oke. Silakan di-mute dulu mikrofonnya, Ustazah belum selesai menjelaskan ya. Astagdinul syarab. Naam. Ustazah dirayain setiap tahun baru. Oke, jadi anak-anak, semua hari besar ini itu ada di kalender. Ada di kalender. Mute Ustazah. Oke, semuanya Ustazah mute ya. Ya, supaya kondusif, jangan rame, di-mute dulu ya. Ustazah belum selesai menjelaskan. Oke, semua hari besar ini sudah ada dan sudah dikasih tanda di kalender. Nah, ketika ada hari besar seperti ini, pasti semuanya sekolah pasti libur ya. Kenapa kok libur, Ustazah? Nah, kita menghargai agama yang ada di negara Indonesia. Di sekolah-sekolah itu pasti tidak hanya agama Islam aja, kecuali memang sekolah itu sekolah yang Islam, makanya adanya cuma yang siswa-siswa yang agama Islam. Tapi kalau di sekolah negeri ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam. Nah, mereka juga punya berhak untuk ikut melaksanakan hari besarnya, makanya sekolahnya pasti libur. Nah, itu tandanya berarti kita menghargai adanya agama dengan apa? Dengan tidak mengganggu kegiatan hari besar mereka. Ketika misalnya waktunya ibadahnya orang Kristen setiap hari Minggu, ya kita biarkan karena memang mereka melakukan kewajiban mereka sebagai umat agama mereka. Kita sebagai orang Islam ketika kita melaksanakan ibadah, orang Kristen juga tidak akan mungkin mengganggu kita karena mereka tahu agamanya udah berbeda. Di Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Kafirun itu loh. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, jangan diganggu. Kalau aku misalnya pengen melaksanakan ibadah, ya saya ibadah, jangan diganggu. Nah, itu ciri khas dari orang-orang yang bisa bersikap toleransi atau menghargai adanya agama yang mereka ikuti. Jadi seperti itu. Misalnya anak-anak di rumahnya ada tetangga yang
beragama bukan Islam, misalnya Kristen atau Konghucu ya, setiap 1 minggu kok selalu pergi ke gereja, ya biarkan ya, mereka kan melakukan ibadah, ya biarkan, jangan diganggu, malah diajak main ya nggak mau. Ya, untuk umat yang taat pasti tidak akan mau dan pasti mereka akan melaksanakan ibadahnya mereka. Sama seperti kita ketika sudah punya sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, kan pasti kita udah siap-siap, wudhu, terus ke tempat sholat berjamaah sama ayah bunda. Nah, seperti itu. Nah, sikap toleransi harus kita tumbuhkan ya supaya tercipta perdamaian, tidak ada perselisihan. Nah, jadi semuanya rukun. Gitu ya anak-anak ya, paham? Karena di Pancasila sudah ada nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa Ustazah? Ya kita percaya pada Tuhan, Tuhan yang satu. Tuhan itu Allah. Nah, ada yang beragama Islam, Tuhannya Allah. Kalau beragama Kristen, Tuhannya siapa? Allah dan lain sebagainya. Nah, itu paham anak-anak ya? Oke, lanjut. Nah, di materi IPS itu juga ada berbagai macam dataran. Nah, ada dataran rendah dan dataran tinggi. Kemarin kita sudah belajar tentang berbagai macam sumber daya alam yang ada di negara kita. Sebentar ya Ustazah izin untuk ngecas laptop sekarang. Oke, kita kembali ke ini. Kemarin kita sudah belajar juga tentang berbagai macam sumber daya alam yang tumbuh di berbagai tempat. Ada yang di dataran rendah, ada yang di dataran tinggi ya. Kemudian ada juga yang di pantai. Ya. Kalau di dataran rendah, tumbuhan yang bisa tumbuh apa? Ada padi, ya. Kemudian ada kelapa, ada pisang, dan lain-lain. Itu adalah tumbuhan yang bisa tumbuh di dataran rendah. Karena apa? Karena di dataran rendah itu cocok untuk pertanian, perkebunan, kemudian apalagi? Ustazah, kok semuanya di dataran rendah tulisannya? Ada yang di dataran tinggi. Itu? Ini, kopi. Ini tulisannya kok di dataran rendah terus. Oh, tulisannya. Oh iya, ini salah ini. Ini aslinya dataran tinggi. Mohon maaf salah ini nulisnya. Ini dataran tinggi. Dataran tinggi itu ada teh, ada kopi, ada stroberi. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang tidak bisa ditanam di dataran rendah itu seperti kopi, stroberi. Berarti yang di hawa-hawa dingin ya anak-anak ya. Kalau dekat pegunungan kan dingin ya hawanya. Teh, kopi. Mangrove itu tanaman apa? Apa? Mangrove kan karya Kelapa. Oh, sebentar. Oke, dataran rendah dulu, ya. Sudah paham ya? Jadi tumbuhan yang bisa ditanam di dataran rendah, dataran tinggi maksudnya Ustazah, itu adalah tanaman-tanaman yang khusus ya seperti teh, kopi, stroberi, apel, itu dataran yang tinggi. Oke, paham? Kemudian kalau yang di pantai ada kelapa, mangrove kan juga di pantai. Terus rumput laut, rumput pantai ini gimana nulisnya? Rumput laut ya? Rumput pantai sih. Oke, mangrove itu yang anak-anak pernah tanam waktu puncak tema dulu, masih ingat nggak tahun lalu? Masih. Nah, jadi anak-anak dikasih satu apa namanya itu kayak segini itu ditanam. Nah, itu namanya bakal dari mangrove. Nah, masih ingat nggak dulu yang Ustazah antar sama Ustazah Dar di mangrove? Masih Ustazah. Nah itu mangrove. Nah, jadi seperti itu.
Nah, Hari kalau Minggu. kalau di pantai kemudian ditanam padi, apa bisa tumbuh? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Karena di pantai itu Itu pasir, bukan tanah. tanahnya kurang banyak. Kebanyakan itu pasir. Pasir itu Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian, nah ini ada sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di sini terbagi menjadi dua, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa ini maksudnya Ustazah? Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya. Seperti hewan, tumbuhan, sinar matahari, udara. Nah ini kalau misalnya habis, bisa melakukan perkembangbiakan lagi. Dengan apa? Ditanam lagi. Hewan bisa diperkembangbiakan dengan tumbuhan juga bisa dengan menanam kembali. Sinar matahari selalu ada. Kemudian udara. Selain itu ada juga kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan dalam sumber daya alam yang diperbarui. Peternakan, kemudian perkebunan, pertanian. Nah, ini adalah bisa kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dijual. Nah, itu namanya kegiatan ekonomi. Seperti menjual, membeli, kemudian mendistribusikan, itu namanya kegiatan ekonomi. Oke. Kemudian ada namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini ada namanya sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Karena jumlahnya terbatas, maka kita juga harus hemat dalam melakukannya, ya, atau dalam menggunakannya, seperti batu bara, minyak bumi, emas, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ekonomi dari sini apa? Ada pertambangan, kemudian Pertamina, ada pertambangan minyak bumi, dan lain-lain. Nah, itu adalah tentang materi PPK, IPS. Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang materi IPA. Nah, di materi IPA itu juga banyak sekali. Nah, masih ingat nggak kemarin kita materi IPA ada namanya apa namanya ini? Organ dalam telinga. Masih ingat nggak? Masih. Dari apa? Dari daun telinga. Kemudian daun telinga. Kemudian ada daun telinga. Yang ada rambut-rambut halus namanya apa? Yang ada rambut-rambut halus. Ya. Ada rambut-rambut halus tipis di telinga. Untuk melindungi. Ya, namanya apa? Melindungi telinga dari air. Ya, namanya apa? Bulu-bulu halus. Namanya apa? Namanya apa? Jadi dia tempatnya antara daun telinga dan gendang telinga. Jadi dia itu fungsinya sebagai jalan. Nah, di situ ada rambut-rambut halus yang bisa menyaring bulu halus. Bukan bulu halus. Iya, apa namanya? Kan udah nyatet toh kemarin. Ayo. Ya. Apa namanya? Bulu telinga. Bukan. Ayo apa? Kan ada namanya daun telinga. Kemudian yang kedua itu tempat yang setelah daun telinga. Jadi di dalamnya itu sebagai tempat jalan. Liang telinga. Nah, liang telinga. Namanya liang telinga. Lupa ya. Jadi liang telinga itu di dalamnya ada rambut halus yang berfungsi untuk menyaring apapun yang masuk ke dalam telinga. Seperti air, kemudian semut. Semut kan kadang masuk ke telinga ya, ada serak. Nah, semutnya itu jalan di rambut itu berarti ya. Serak enggak? Ya kan? Di telinga kan ada kalau misalnya kemasukan kan serak. Ini apa sih? Nah, iya bunyi karena
itu berada di dekat dengan berada dekat dengan gendang telinga. Gendang telinga kan berfungsi untuk menerima suara. Apa Ustazah? Apa? Kalau semutnya masuk ya apa keluarinnya? Ya mati. Kena itunya. Kena kotoran yang ada di telinga. Bau. Tahu, iya. Nggak mungkin nanti masuk ke dalam, pasti udah mati. Dan kita pasti kerasa kalau ada semut ya, pasti langsung diurak-urak. Nah, urak-urak itu juga nggak boleh, nanti bisa merusak dengan telinga. Kalau diurak-urak, nah, telinganya pasti sakit. Nanti pasti dibawa ke THT, ke dokter THT. Nah, itu malah nanti. Iya Ustazah, telinga saya sakit. Nah, iya, karena hati-hati anak-anak, telinga ini rawan sekali. Jangan sering-sering mendengarkan suara yang terlalu keras ya, karena kapasitas gendang kita tidak bisa menerima suara yang keras banget ya, nanti jebol gendangnya. Kalau jebol nanti nggak bisa untuk mendengarkan. Nah, nanti dibawa ke dokter THT malahan. Tuli Ustazah. Makanya kita harus memberikan haknya telinga. Untuk apa? Mendengar dengan suara yang sedang. Nah, itu ada haknya juga telinga itu. Kewajibannya kita apa? Menjaga supaya telinga tetap apa? Tetap berfungsi dengan baik. Itu. Setelah gendang telinga, masuk kemana suara ini? Koklea. Masuk ke Koklea. Gendang telinga. Iya, setelah gendang telinga masuk kemana suara? Tulang pendengaran. Nah, jadi tulang apa namanya? Tulang pendengaran itu nanti berfungsi untuk meneruskan suara ke koklea. Koklea itu seperti siput ya bentuknya. Rumah siput. Nah, nanti itu yang menerima getaran atau bunyi dari kemudian dimasukkan ke mana lagi setelah dari koklea? Saraf pendengaran. Saraf pendengaran itu adalah fase terakhir. Nah, di dalam telinga yang nanti akan meneruskan ke otak. Nanti otak akan memproduksi, akan mencerna. Ini apa maksudnya? Nanti akan masuk ke otak. Nah, jadi kita bisa paham. Nah, itu kalau enggak Allah yang buat nggak akan bisa. Allah itu segalanya ya. Ustazah. Kalau air masuk ke telinga itu ya apa? Kalau nggak ditahan sama bulu halus. Kenapa Mbak? Ulangi lagi. Air itu ya apa kalau masuk ke telinga, kalau bulu halusnya nggak bisa nahan, nanti kenapa telinganya? Ya nanti bisa nggak bisa mendengar. Makanya kalau ada air yang masuk langsung dikasih air lagi terus digini. Nanti pasti langsung bisa mendengar. Karena apa? Karena terlalu banyak airnya yang nggak bisa nahan. Kita yang bantu dari luar, dikasih air lagi banyak, seret langsung keluarin. Nah, nanti bisa langsung hilang keluarnya. Pernah nggak kayak gitu? Mandi kemudian telinganya kena air, kemudian di sini deng gitu kan? Ya, itu ditahan itu sama siput-siput, sama rambut-rambut supaya nggak masuk. Nah, kita juga harus membantunya dengan apa? Dikasih air lagi, seret langsung keluarin lagi. Nah, itu nantinya fungsinya gitu. Makanya semuanya saling berkaitan. Ya, anak-anak juga harus bisa menjaganya. Jangan sampai dibuat sakit lah, dibuat gini, jangan. Sakit itu enggak enak ya. Saudara sudah pernah menanyakan sakit, enggak enak. Udah. Jadi itu tentang telinga. Nah, kita juga harus bisa menjaganya dengan apa? Setiap misalnya ketika rasanya udah kayak kotor gitulah ya, langsung dibersihkan. Tapi jangan terlalu dalam, dibersihkan yang agak-agak luarnya dengan katembat. Nah, gitu dibersihkan secukupnya. Jangan sampai diurek-urek sampai ke dalam, sampai kena semuanya. Akhirnya telinganya jadi sakit, Ma. Aduh, Ma, sakit, Ma. Menceng-menceng kepalanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Terluka.
Harus yang sesuai porsinya, dikit-dikit aja meskipun telinga memang hanya segini toh. Nah, makanya membersihkannya juga sedikit-sedikit, bentar-bentar aja. Jangan sampai gini-giniin, mah sampai kedua mah, dapat semuanya mah. Akhirnya sakit kepalanya, ya. Kepala, telinga Kepala, telinga ya, telinganya sakit. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Ini jam berapa ini? Jam 10.18. 19 ya, udah punya matematika ya. Satu lagi ya, ini tentang IPA ya. Anak IPA anak alat Ustazah diperbesar. ya, ini saya perbesar dulu. Oke, ini tentang indera pendengaran. Nah, Belum terlihat. Kenapa Mas Al-Fatih? Izin ngecas laptop. Ya, boleh silakan. Afadhal. Oke, kemudian telinga itu juga mempunyai fungsi untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar bunyi yang ada di sekitar. Bunyi yang keras, bunyi yang sangat keras. Nah, itu nanti langsung dicerna oleh telinga. Karena telinga itu fungsinya memang untuk mendengar apapun, bunyi keras, bunyi halus. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu tentang bunyi. Ada pertanyaan? Nah, oke. Kemudian, kemarin kita juga belajar tentang energi, ya. Apa Mbak Asia sama Mbak Alifa? Apa hilang? Keraisen kan sudah Dan telinganya jebol gimana Ustazah? Hah? Apa? Kalau sedang telinganya itu ada lubangnya gimana? Harus dibawa ke dokter THT biar dibenerin, biar disumpel. Kalau ada yang jebol nanti. THT itu apa Ustazah? THT itu dokter telinga hidung dan hidung tangan. Hidung tangan. Bukan, dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. THT. Jadi ini dokternya di satu ini dokter yang menangani khusus dalam-dalamnya itu loh, hidung, tenggorokan itu nanti ke THT ya. Jadi kalau misalnya anak-anak sakit tenggorokan dibawa ke bidan, apa bisa? Nggak bisa menangani ya. Misalnya sakit hidung atau sakit telinga dibawa ke dokter gigi. Ya nggak nyambung. Harus dibawa ke dokter yang sesuai supaya penanganannya juga benar, tidak salah ya. Oke, cukup ya. Sekarang kita masuk ke energi ya. Kita agak percepat. Energi kemarin kita sudah belajar ada tentang sumber energi ya. Ada energi matahari, ada energi air. Kemudian ada energi energi alternatif. Energi alternatif itu berfungsi untuk apa? Menggantikan sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Kucu Mbak Alifa. Jadi sumber energi alternatif itu fungsinya adalah untuk menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, dari mana? Ambilnya bisa dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh dari tumbuhan, hewan, ya. Kemarin juga ada membuat biogas dari kotoran hewan, dari tanaman juga bisa bioetanol. Kemudian ada biogas, kemudian biodiesel. Nah, itu juga semuanya ambil dari sumber daya alam yang bisa diperbarui. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini tentang energi. Kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan itu juga memiliki berbagai macam fungsi. Nah, ada berbagai macam bagian, ya. Ada. Saya semuanya di mute, nggak kedengeran. Oke, semuanya di mute. Anak aglik muka birosaut.
Oke, syukron. Oke, sekarang kita lanjut di tumbuhan ya, berbagai macam bagian di dalam tumbuhan. Nah, jadi kalau anak-anak melihat tumbuhan, ya, itu terdiri dari berbagai macam bagian. Ada bagian akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap air, ya, untuk menahan juga. Kemudian ada namanya batang. Kemudian ada namanya bunga, ada namanya buah, biji, dan lain-lain. Ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan semuanya saling berkaitan dengan pertumbuhan dari hewan tersebut, tumbuhan tersebut. Jadi seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan anak-anak? Loh. Ada tugas? Tidak ada tugas. Tidak. Oke, sudah. Tugasnya belajar. Tugasnya belajar sebelum PTS. Ingat ya, ketika PTS nggak boleh dikerjakan sama ayah bunda, ya harus dikerjakan sendiri. Saya tadi malam belajar sama kakak saya. Ya nggak apa-apa kalau belajar berdua nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gini, kakak bantuin, ini jawabannya apa? Nah, kalau itu berarti pecahan campuran. Nah, itu berarti namanya. Karena saya belajar sama kakak saya, orang saya anak pertama. Ya belajar sama bunda. Ya, itu kalau misalnya anak-anak minta jawaban, berarti anak-anak itu malas, nggak mau belajar sendiri, mencari tahu sendiri. Oke, ya anak-anak paham ya? Oke, terakhir sekarang kita belajar matematika. Ustazah punya soal. Silakan kita kerjakan bersama-sama ya. Matematika itu kan Zoom Ustazah. Ya matematika Zoom kan sama Ustazah sekalian. Jadi sudah selesai ya. Pelajaran terakhir. Tematiknya sudah selesai, ini langsung nyambung ke... Ya, matematika langsung nyambung ke matematika. Zaman berapa Ustazah? Nah, kan nggak ada halamannya, langsung di sini. Oke. Nomor 1. Gambar di bawah ini yang nilai pecahannya berapa? Ketika Ustazah nomor 2 ini Ustazah ganti nomor 1. Nah, nomor 1 lalu Ustazah kasih warna. Ini ibaratnya nomor 1 dan 2 ini diarsir ya. Jadi berapa nilai pecahannya ini? 2/4. 2/4. 2/4? 4/2. Ayo, berapa? Caranya gimana? 2/4, 1/3. 4/2. Ini nomor 1 dan 2 12/4. Nomor 1 dan 2 ini Ustazah arsir. Jadi 2/4. 2/4, 1/3. Bukan. 2/2. 12/34. 1 dan 2 ini Ustazah arsir. Ininya nggak diarsir. Berarti pecahnya berapa? 1/2. Gambarnya 1. 2/4. 1. Tapi pembagiannya ada 4. Berarti pecahnya berapa? 1/4. Gambarnya 1, pecahannya jadi 4. 1/4. 1/4. Bukan 1/3, bukan 2/4. Ingat ya, kalau anak-anak pengen menjawab dengan cepat, nah, lihat gambarnya. Gambarnya 1. Terus pertanyaannya apa? Nilai pecahannya. Berarti yang dicari adalah pecahannya. Dibagi jadi berapa ini? Dibagi jadi 4. Berarti nilai pecahannya adalah 1/4. Itu ya. Yang jadi pembilang nomor berapa?
Satu. Yang jadi penyebut nomor 4 gitu ya. Paham ya? Jadi yang pembilang itu yang atas, yang penyebut yang bawah. Mbak Ilmi sudah paham? Paham ya? Oke, ini tentang pecahan biasa. Kemudian kita belajar pecahan senilai. 2/4 ini sama dengan berapa pecahan senilainya? Dikali dengan berapa yang sama? 1/2. Gimana caranya? 2 kali 2. 2. Yang pembilang dulu ya, pembilang ya. 2 kali berapa? 2 kali 4. Loh. 2 kali 4. Kali 4 ya. 4. Terus bawahnya 4 kali 2. 4 kali 2. Ayo, 4 kali 2 Sada. Bukan, 4 kali 4. Karena harus senilai. 4 kali 4. Perkaliannya harus senilai. Jadi 4 kali 4. 100. 4 kali 4 kali 4. Oke, kalau dijumlahkan berapa ini? 2 kali 4? 8/16. Bagi berapa? 8/16. 16. Seperti ini pecahan senilai. Jadi pecahan yang berbeda tapi nilainya sama. Jadi 8/16 itu juga sama dengan 2/4. Oke, semuanya di-mute dulu anak-anak. Oke, Mas Farid, silakan di-mute dulu Mas Farid. Aglik mukabiros saut. Sudah. Oke, perhatikan ya. Jadi kalau anak-anak mencari pecahan senilai 2/4 itu sama dengan 8/16. Caranya gimana? Ya gini. 2 kali 4, 8. 4 kali 4, 16. Nah, ini namanya pecahan senilai. Tulisannya berbeda tapi sama. Perhitungannya, perkaliannya sama. Jadi seperti itu. Paham? Kemudian nomor 3. Ini gimana caranya? Ubahlah menjadi pecahan biasa. Ya. Berarti pecahan yang hanya pembilang dan penyebut aja. 2 kali 1. 2 kali 1 nilainya 2. 2 kali 1, 2. Terus 2. Terus 1 kali 4. Kemudian 4-nya gimana? 4 kali 4. Ayo, gimana? 2 kali 3, 3 tambah 1. Ayo. 4 kali 2. Jadi dari bawah dulu. Jadi caranya gini. 4 kali 2 baru ditambah 1. 2 dikali 3 ditambah 1. 3. 2 dikali 4. 4 kali 2 ditambah 1. Kali 2 ditambah 1. 4 kali 2 1 ditambah 1.
kemudian ditambah 1. Jumlahnya berapa? 9. 9 per berapa? 4. Nah, karena empatnya ini udah dijumlahkan, jadi 4-nya tinggal ke bawah aja. Oke, lanjut. Nomor 4. Nah, ini soal KPK. Gimana cara ngitungnya ini? Gimana cara ngitungnya? Ayo. Dani berenang 4 hari sekali dan Edo 6 hari sekali. Mereka bisa berenang bareng pada hari keberapa? Hari keberapa? Dicari KPK-nya dulu. Ya, gimana caranya? Dibagi 2. Gimana? Bagi 2. 4 bagi 2. Ya, gimana caranya ini? Ya, nah. Jadi gini anak-anak, caranya gini. Kita identifikasi dulu. Dani ya. Dani tadi berapa? 4 ya, 4 hari sekali dia berenang. 4. Kemudian Edo. 6 hari. Edo 6 hari. Nah, karena ini namanya KPK, berarti dilipatkan dulu. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 ditambah 4. 8. Terus tambah 4. 12. Tambah 4. 16. Cukup sampai sini dulu ya. Oke, jadi caranya dilipatkan dulu, ditambah-tambah 4. Kan lipatan kan gitu. Kemudian 6. 6 ini berapa? Jika dijumlahkan dengan berapa? 6 tambah 12 tambah 6 18. Oke, cukup. Dari Dani dan Edo, ini hari keberapa yang mereka bisa sama dan bareng? 12. Jadi anak-anak menghitungnya tinggal dilipat-lipatkan aja ditambah 4. Misalnya Dani tadi berenang 4 hari sekali. Berarti sekarang 4 hari sekali. Terus minggu depan 4 hari lagi, minggu depan 4 hari lagi. Edo 6 hari sekali. Hari ini, minggu ini 6. Minggu ini 6 kali, 6 hari sekali. Jadi setiap 6 hari itu 1 kali aja. Setiap 6 hari lagi 1. Nah, nanti pasti ketemu. Hari keberapa mereka bisa bareng. Jadi seperti itu. Paham? Hari ke-12. Hari ke-12. Sekarang coba hitung lagi. Ustazah dikte ya. Ahmad pergi ke pasar. Ditulis anak-anak dikerjakan sendiri. Terus kemudian dijawab sekarang. Bentar, Ustazah. Ayo. Ahmad ke pasar untuk membeli roti. Kirim. Siap. 8 hari sekali. Ahmad
pergi ke pasar setiap 8 hari sekali. Ayah pergi ke bengkel. Sudah, jangan cepat-cepat. Oke. Ahmad pergi ke pasar setiap 8 hari sekali. Dan ibu ke pasar. Katanya ayah. Tidak jadi ibu aja, kan ibu yang sering ke pasar. Kalau ayah jarang ke pasar. Ibu ke pasar setiap 2 hari sekali. Oh jangan, 10 hari sekali aja. Ibu karena ibu itu tinggal beli yang kurang-kurang, jadi ibu itu lama sekali ke pasarnya, setiap 10 hari sekali. Oke, kira-kira pada hari keberapa mereka bisa bareng ke pasar? Sebentar. Ibu 10 hari sekali. Berarti gimana? Coba dihitung. Ketemunya hari keberapa Ibu dan Ahmad bisa ke pasar bareng? Caranya sama. Ayo dihitung. Caranya sama. Hari keberapa mereka bisa ketemu di pasar bareng? Caranya sama kayak itu tadi. Yang sudah selesai raise hand ya. Oke, Mas Almas sudah selesai. Oke, hari keberapa Mas Almas? 40. 40. Selain Mas Almas, siapa lagi yang menemukan jawaban? Mbak Alisa sudah? Oke, Mas Alfati berapa? 40. 40. Oke, sama ya kayak Mas ini ya. Yang lainnya ketemu enggak? Mas Bani, hari keberapa? Hari ke-40. Saya hari ke-40. Oke, bagus. Hari ke-40 ya. Yang lainnya lagi coba. Siapa yang udah ketemu? Belum ya. Mas Farid sudah? Mbak Ilmi? Berapa? Mbak Mirza? Masih belum. Belum ya. Oke, yuk harus ketemu dulu biar tahu praktek langsung. Ini namanya KPK. KPK dari cerita. Jadi anak-anak bisa mengidentifikasinya gitu. Ketika nanti ada soal seperti ini, berarti caranya seperti ini ya. Ini nanti keluar di PTS ya. Nanti keluar di PTS. Sudah? Saya sudah. Oke, sekarang kita kerjakan bareng ya. Ahmad, 8, terus berapa setelah 8? 16. Ahmad 8, 16. 16. Setelah 16? 24. 24. 16 berapa? 32. Dan 32. 40. Tambah lagi 40. 10 hari 10 hari tambah 10 20 tambah 10 20 tambah 10 40. Seperti ini. Ini
caranya seperti ini ya anak-anak ya. Untuk mencari KPK di soal cerita seperti ini. Jadi dicek dulu berapa harinya, terus baru ditambah. Gampang apa? Gampang apa susah? Gampang. Gampang ya. Gampang kalau bisa perkalian. Ya, kalau bisa perkalian gampang. Oke, sudah ya. Oke. Semoga bermanfaat. Oke, jadi kita cukupkan dan hari ini semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa belajar. Ustazah, besok ada Zoom. Hari Senin. Senin tidak ada Zoom. Untuk kegiatan PTS, anak-anak tidak ada Zoom sama sekali sama Ustazah. Murni tapi ya. Zoomnya cuma berdoa doang, Ustazah. Ya, hanya kita apel saja ya. Apel saja sama Ustazah setiap jam 7:30. Tugas tulisannya dikirim. Tidak usah. Kan udah bisa toh? Punya Mas Farid punya berapa? Punya Mas Farid berapa? 40. Iya. Punya Mbak Firza ketemu berapa? Punya Mbak Ilmi ketemu berapa tadi? Ketemu apa belum? 40 ya. Punya Mbak Anissa ketemu berapa? Jangan-jangan nggak percaya ini Mbak Anissa dimatikan terus kameranya. Mbak Anissa, kalau Mbak Anissa kameranya dimatikan, Ustazah nanti nanti Ustazah suruh ke sekolah nanti biar dikasih tahu sama Ustazah Ainun. Setiap pembelajaran Mbak Anissa selalu dimatikan kameranya. Kenapa Mbak Anissa? Oke, sudah ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa bersama-sama yang dipimpin oleh leader kelas. Silakan leader kelas. Ayo Mbak Alisa. Sudah siap? Siap. Tangan ditengadakan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.